tidak tepat dinamai candi. Jadi bangunan ini lebih tepatnya itu punya nama stupa bukan candi. Kalau bangunan candi itu fungsinya untuk kuburan, untuk makam. Bahasanya kata candi itu berasal dari bahasa Sanskerta Candika Dewi Kematian. Jadi fungsi candi itu berubah dan kematian. Bangunan candi ciri-cirinya memiliki ruangan di dalamnya bisa dimasuki karena di dalam bangunan ada proses pemakaman, ada priti yang dipakai untuk menempatkan abu hasil kremasi yang dikuburkan. Jumlah patung di candi karena yang dikuburkan itu tokoh suci maka jumlahnya tidak banyak. Kebanyakan cuma satu. Ya, sedangkan patung di Borobudur jumlahnya banyak 504. Tidak ada ruangan di dalamnya, tidak bisa dimasuki karena bukan untuk makam. Melainkan Borobudur itu dibuat sebagai konsep belajar manusia meraih surga. Kalau dalam Islam. Kalau di Buddha konsep mencapai nibbana, kalau di Hindu konsep mencapai moksha. Kalau di Kapitayan itu manunggaling kawula Gusti. Jadi bagaimana caranya untuk bisa bersatu dengan Tuhan, ya. Jadi Borobudur ini konsep belajar manusia untuk meraih surga. Maka bangunan Borobudur ini lebih tepat punya nama stupa. Bangunan stupa itu perpaduan dari 4 unsur benda, tongkat, mangkok ditungkrapkan, bunga teratai, jubah dilipat. 4 unsur benda ini sebagai simbol 4 ajaran yang harus dimiliki bila mana kepingin dapat surga. Tongkat sebagai pelambang pegangan hidup. Pegangan hidup manusia adalah iman. Jadi syarat mutlak untuk dapat surga harus ada iman. Iman harus dipertahankan sampai mati karena syarat mutlak untuk dapat surga itu harus ada iman. Kalau Imran, Pak. Ya. Ya. Syarat keduanya itu digambarkan melalui mangkok ditengkurapkan. Ya. Mangkok itu tempat makan ditengkurapkan sesuai porsinya. Bahwasanya makanan yang masuk perut itu akan menentukan sifat kita, tingkah laku kita. Kalau makanan yang masuk perut itu haram, ibadah sebanyak apapun sia-sia, tidak akan bisa mengantarkan meraih surga. Maka dari itu harus mampu makan yang halal dan harus melalui porsi yang benar. Walaupun yang dimakan halal kalau berlebihan menimbulkan penyakit, konsentrasi tidak akan tercipta. Ibadah bila mana konsentrasinya tidak tercipta, tidak mungkin diterima. Ya, maka dari itu di situ disebutkan syarat kedua setelah ada iman harus mampu makan benar dan melalui porsi yang benar. Mangkok ditungkurapkan, mangkok tempat makan ditungkurapkan seporsinya. Ornamen ketiganya itu bunga teratai. Bunga teratai itu tanaman hidup di air namun tidak basah karena air, hidup di comberan tidak kena kotoran. Bahwasanya hidup di dunia itu penuh dengan nafsu, penuh dengan godaan. Untuk bisa dapat surga, jangan sampai kita terkontaminasi oleh perbuatan dosa. Jadi syarat ketiga untuk dapat surga itu jauhi perbuatan dosa. Yang keempat, jubah dilipat. Benda suci untuk sarana prasarana beribadah mendekatkan diri kepada pencipta. Jadi syarat keempat, kita jangan sampai melupakan Tuhan. Jadi syarat keempatnya kita harus dekat selalu dalam hidup dengan Tuhan. Untuk bisa dekat tentunya kita menjalani perintahnya, menjadi apa yang dilarangnya. Jadi pada dasarnya Borobudur hanya merupakan satu bentuk bangunan namanya stupa, yang mana stupa itu konsep untuk mengantarkan meraih surga. Ya.